Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa LQC TV dimanapun berada. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan berbagi cerita nih ke teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsa dari alumni Angkatan 4 Ma'had LQC yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, pada podcast kali ini telah hadir beberapa alumni yang akan berbagi cerita terkait perguruan tinggi. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita berkenalan satu persatu. Oke, silahkan dari Kak Diva terlebih dahulu. Baik, nama saya Diva Dia Ulhak. Saya sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, perkenalkan nama saya Albasinta Nur Karima, biasa dipanggil dengan Sinta. Saya dari alumni Angkatan 5 dan alhamdulillah saat ini berkuliah di Universitas Airlangga di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke, perkenalkan saya Fitri Hairunisa dari Angkatan 4, alumni SMP dan SMA LQC, dan saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, kalau saya perkenalkan saya Korina Amalia Anwar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan sekarang sedang menempuh pendidikan di semester 7. Oke, setelah kita perkenalan tadi, langsung aja ya Kak, kita berbagi cerita nih ke teman-teman semua. Di sini aku mau tanya nih ke Kak Fitri, gimana sih Kak kok bisa keterima di PTN? Tadi kalau nggak salah keterima di Universitas Negeri Surabaya ya. Boleh dong diceritakan gimana prosesnya kok bisa keterima di PTN itu? Kalau tanya kok bisanya, itu pasti panjang ya ceritanya. Mungkin kalau semisal kita daftar di PTN pasti melalui banyak tes. Yang pertama ada SNM, dan kebetulan qadarullah saya belum diterima di PTN karena memang ngoyoh banget, kepingin banget di jurusan yang belum saya komunikasikan ke orang tua. Kemudian ikut SBM lagi, ikut tes yang berbasis tes tulis, kemudian ternyata memang belum rezekinya. Kemudian dicari-cari lagi, kok kenapa ya kok saya nggak bisa keterima. Ternyata kuncinya ada di orang tua, kepingnya di mana sih, ridhonya kemana. Akhirnya kita coba, ternyata malah dipermudah, bahkan sampai waktu tes mandiri pun dipermudah, sampai sekarang bisa sampai di semester 7 saat ini. Oke, jadi karena ridho orang tua ya Kak ya, yang utama itu, kuncinya itu ya? Iya. Dari yang kakak lain mungkin ada tambahan ya? Mau diceritakan mungkin ke teman-teman gimana sih kok bisa terterima di PTN gitu? Kak Korina? Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit tentang pengalamanku bagaimana bisa keterima di PTN. Jadi saat ini aku kan ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Islam ya, lebih tepatnya, dan saya masuk di angkatan 2020. Jadi pada saat itu ya kayak teman-teman pada umumnya mungkin mencoba untuk mendaftar lewat jalur istilahnya jalur undangan ya, dulu SNMPTN, waktu di era itu sebutnya SNMPTN, dan qadarullah mungkin itu belum jalannya. Kemudian ya mencoba untuk ikut SBMPTN jalur tes, dan itu sebenarnya agak nekat juga sih karena persiapannya nggak mateng, persiapan untuk akademik juga nggak mateng. Tapi nggak tahu qadarullah juga waktu itu mungkin karena corona juga ya, jadi ujiannya juga cuman TPS yang pada waktu itu harusnya sama TPA juga kan. Jadi karena saya dari IPA waktu SMA, kemudian lintas jurusan ambil ekonomi di Sosum, akhirnya TPA itu agak memberatkan, sangat memberatkan bahkan. Jadi waktu itu sangat bersyukur kok bisa TPS aja gitu. Jadi sangat bersyukur di situ, dan alhamdulillah karena juga saya percaya banget sama namanya jalur langit itu, benar-benar tawakal yang saya lakukan itu ada di situ. Jadi waktu itu alhamdulillah ketika melakukan upaya itu dan keterima di jalur SBMPTN seperti itu. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Fitri dan Kak Korina. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku mau nanya ke Kak Sinta. Nah,
pengalaman atau ilmu apa sih Kak yang dari pondok itu yang berguna saat sudah di luar? Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, kebetulan saat ini aku juga sedang aktif sebagai hima di fakultasku, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan juga menjadi anggota UKM KSR PMI. Nah, sebelum mencapai titik ini juga pasti aku dibekali dengan segudang pengalaman dari pondok ini, karena kami sebagai santri itu juga diberikan pendidikan non formal, yaitu seperti adanya organisasi ISMI atau di luar itu disebut sebagai OSIS seperti itu. Nah, saya juga selama mondok itu juga alhamdulillah berkecimpung di ISMI juga, dan juga alhamdulillah diamanai sebagai ketua KKR atau kader kesehatan remaja dan juga ketua multimedia seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan, itu salah satunya kita itu dibentuk untuk menjadi pemimpin seperti itu. Nah, sebelum kita memimpin orang lain itu pastinya kita harus bisa memimpin diri sendiri. Yang simpelnya itu seperti kita harus bisa memanajemen waktu, terus berkomitmen terhadap diri sendiri terkait apa yang telah kita lakukan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, baru kita bisa memimpin orang lain. Dan juga pastinya keterampilan public speaking. Selain di organisasi kita juga di ISMI itu, selain di ISMI itu kita juga pastinya ada kultum itu yang membantu kita untuk menambah skill public speaking. Dan juga salah satu kunci dari suksesnya organisasi itu kan ada pada komunikasi antar anggota dan teman-teman yang lainnya, seperti itu kurang lebihnya, Kak. Oke, aku juga pengen denger nih pernyataan dari kakak yang lain. Mungkin ada yang mau nambahin, Kak? Oke, silahkan. Boleh, Kak. Jadi kalau dari aku, semua ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan selama mondok itu pasti penting, nggak ada yang sia-sia. Ini pasti penting. Dan kebermanfaatan itu, terlebih kebermanfaatan itu sangat-sangat penting, itu terasanya itu ketika kita itu berusaha untuk survive dalam mempertahankan keimanan dan ketakwaan, keimanan, ketaatan kita ketika kita itu hidup di lingkungan luar, yang mana lingkungan di luar ini itu sangat berbeda dengan lingkungan ketika kita berada di pondok gitu kan. Kalau di luar itu penuh distraksi, jujur pasti teman-teman sendiri juga merasakan kan ya, kalau di luar itu penuh distraksi, dan ini tuh impact-nya adalah mempengaruhi, jadi tantangan bagi kita gitu, tantangan Ghazwul Fikri atau perang pemikiran gitu ya. Jadi apalagi Ghazwul Fikri ini ketika nggak tertangani dengan baik, akhirnya itu bisa berimpact pada perilaku kita sehari-hari. Misal ya perilaku-perilaku yang nggak sesuai dengan kepribadian seorang muslim sebagaimana seharusnya gitu. Jadi di pondok itu yang utama itu adalah penanaman akidah, itu yang paling penting kan. Jadi ketika ditanamkan akidah itu tadi, sehingga pada waktu kita itu udah di luar, jadi kita itu ngerti gitu mana yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Dan kedua, kita juga diajarkan mengenai syariat gitu kan. Jadi kita tahu yang wajib itu apa gitu, yang diharamkan itu apa, kayak gitu-gitu. Dan yang terakhir adalah sistem. Jadi ketika di pondok itu kan kita udah dibentuk ya, ada sistem yang membuat meregulasi kita supaya kita tuh menjadi disiplin. Yang sistem ini tadi berupa amal yaumi itu tadi kan, dari mulai kita bangun tidur, dirutinkan untuk sholat tahajud, kemudian rutin untuk sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, terus mengaji membaca Al-Quran, terus mengkaji ilmu Islam dan lain-lain yang teman-teman pasti juga mengalami itu. Nah, habits itu karena kita udah dilatih untuk senantiasa melakukan itu ketika di pondok, akhirnya kita tuh nggak begitu kaget gitu ketika di luar. Ya mungkin emang di awal-awal beberapa dari kita merasakan trial and error gitu ya, kayak oh ternyata susah ya kalau hidup di luar tuh untuk mempertahankan habits ini. Tapi kemudian kita sadar bahwa lingkungan itu ternyata berpengaruh gitu. Jadi ya sekali lagi lingkungan itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi pasti teman-teman juga sadar gitu kan bahwa lingkungan berpengaruh. Jadi menurut, dan ini juga saran ya buat adik-adik sekalian yang mungkin akan menempuh perjalanan baru, hidup lulus dari pondok terus hidup di luar lingkungan yang penuh distraksi ini, adalah
tantangannya adalah yaitu berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, komunitas yang baik yang bisa mendorong kita itu supaya tetap keep on the track kayak gitu. Jadi ya kayak bagaimana pilot menerbangkan pesawat ya, dalam mencapai tujuannya itu kan selalu digoncang dengan angin, sehingga kita juga sama, kita ketika mau mencapai tujuan akhir juga digoncang dengan beberapa ujian, sehingga kita tuh perlu senantiasa untuk mengkalibrasi kehidupan kita kayak gitu. Jadi ya mungkin itu, jadi seluruh yang diajarkan oleh para asatid kita, terus kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa dirutinkan, diwajibkan, itu akhirnya berimpact ketika kita hidup di lingkungan luar kayak gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Oke. Sangat-sangat banyak ya pengalaman atau ilmu dari pondok yang bisa kita rasakan waktu di luar itu. Betul sekali. Oke. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya, mungkin sekaligus pertanyaan penutup nih ya teman-teman. Nah, pertanyaannya ini itu apa sih yang dirindukan kalau kita udah di luar? Maksudnya ini dirindukan kegiatan di pesantren itu apa aja, terus mungkin selain kegiatan juga apa aja sih yang dirindukan? Mungkin Kak Diva bisa bantu menjawab. Untuk hal-hal yang dirindukan di pesantren tuh tentunya semuanya pasti saya rindukan gitu ya. Untuk ustadz-ustadzah, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, semuanya pasti akan dirindukan. Tapi ada satu hal yang apa ya, itu tuh tidak terasa gitu. Kalau di luar itu jarang bisa kita lakukan gitu. Jadi kadang itu mikir, oh enak ya di pondok seperti ini. Seperti halnya itu waktu tahajud. Biasanya kalau waktu tahajud kan teman-teman ustadz-ustadzah pada membangunkan gitu. Habis itu walaupun dengan ngantuk tetap berangkat ke masjid, sholat tahajud dengan berjamaah gitu. Karena saat di luar ini, apalagi pengalaman saya yang ngekos ya, yang sendiri di kos itu nggak ada yang bangunkan, itu jarang bisa bangun gitu loh. Jadi enak ketika di pondok dibangunkan untuk tahajud bersama-sama, bareng-bareng. Habis itu ada juga kajian subuh. Nah, kajian subuh biasanya itu kan dilakukan setelah salat subuh. Itu pun nggak ada kalau sekarang ini, apalagi yang sudah berkuliah atau bekerja, yang udah keluar di pondok lah ya. Karena apa ya, mungkin pada males atau capek karena sudah seharian berkuliah atau bekerja, jadinya tuh mending tidur lah daripada ikut kajian seperti itu. Mungkin itu. Oke, jadi hal yang paling dirindukan itu justru amalan yaumiyahnya ya Kak ya, seperti tahajud dan tadi kajian gitu. Kalau misal kumpul sama temen-temen gitu, kangen apa enggak? Kalau kumpul sama teman-teman ya tentu kangen sih, tapi kan teman-teman juga punya waktunya sendiri-sendiri untuk bisa berkumpul gitu. Jadi agak susah sebenarnya untuk berkumpul sama teman-teman. Jadi ya kan sekarang juga udah ada HP, WA, video call juga bisa gitu. Oke. Jadi untuk mengatasi rindu kepada teman sudah bisa ya diatasi dengan cara kita berkomunikasi melalui sosial media. Oke. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, harapan kita kepada teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita obrolkan tadi. Nah, untuk teman-teman yang akan menempuh pendidikan selanjutnya, tetap semangat ya, pertahankan ilmu yang telah didapatkan selama menjadi santri. Saya rasa cukup bincang-bincang kita pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Salsa, Kak Diva, Kak Sinta, Kak Fitri, dan Kak Korina pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.